Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surat Fatir, surat yang ke-35, ayat ke-5 dan ke-6. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallah haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka oleh sebab itu janganlah memperdaya menipumu al hayatud dunya, kehidupan dunia, wala yaghurrannakum, dan jangan pula memperdaya menipumu terhadap Allah al gharur, si penipu. Sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu adalah adu, musuh. Fattakiduhu adwa, maka oleh sebab itu ambillah dia, jadikanlah dia syaitan itu sebagai musuh. Innama, sesungguhnya, hanya saja syaitan itu yada'u, menyeru, memanggil, mengajak, hizbahu, golongannya, kelompoknya, partainya, pengikutnya, liyakunu, agar supaya mereka itu min ashabis sa'ir, menjadi penghuni bersama-sama dia, penghuni neraka sa'ir. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu yang diperingatkan kepada kita oleh Allah dan telah disampaikan oleh Rasul, apa yang disebut dengan gurur, itu terpedaya, tertipu, dan sifat seperti itu sangat tercela. Ia menyebabkan, mengakibatkan orang melupakannya hakiki dan tergoda dengan hal-hal yang sifatnya sementara, asik dengan hal-hal yang manfaatnya sedikit, meninggalkan sesuatu yang besar, yang lebih utama. Nah, ada beda nencik namanya garur, nencik gurur. Kalau orang terjemahan bahasa tertipu, terpedaya. Anan gurur, menampakkan sesuatu yang buruk dalam bentuk yang indah. Kalau bahasa awaknya buruk, ndak rancak, salah, batil, rusak, sasek, keliru, menyimpang, tapi dihias sedemikian rupa sehingga orang menganggapnya benar, betul,
lurus, menguntungkan. Kau namanya orang kau terpedaya, tertipu. Segala sesuatu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mufradat oleh Ar-Raqib Asfani, segala sesuatu yang membuat manusia itu tertipu, terpedaya, terkicuh. Apakah itu harta, malin, jahin, pangkat, jabatan, kedudukan, manusia, pekerjaan, amalan-amalan yang tidak benar, ibadah-ibadah yang dibikin-bikin, lalu orang terpedaya dengan itu namanya garur. Garur. Ghain, ra, waw dan ra, garur. Kalau bahasa awaknya azen amyang. Nam membuat kita ko tertipu, terpedaya, sehingga yang buruk menjadi rencak, yang salah menjadi benar, yang batil menjadi hak. Kalau bahasa canggih itu gini ya, yang bid'ah dianggap sunnah, dan seterusnya. Apakah itu manusia, bisa teman, bisa kawan, bisa guru, atau berupa benda, harta, pangkat, jabatan, status, kedudukan, dan seterusnya. Namanya garur. Garur namanya. Aikuna diperingatkan. Wala yagurrannakum billahil garur. Jangan sampailah kamu itu terpedaya, tertipu oleh si garur. Si garur itu salah satunya setan. Setan namanya garur. Guru ambo dulu menterjemahkan si penipu ulung. Sebablah profesinya itu. Lah bidangnya, lah karajono. Jadi sangat lihai, membuat, merancang segala macam program rencana yang sifatnya bisa orang tertipu, terpedaya, terkicuh. Malahan terkicuh dengan tarangai orang. Terkicuh tagak. Rupa terkicuh terbagi tiga lo. Terkicuh tagak, terkicuh dengan tarang, terkicuh benar. Si penipu, si pendaya yang bikin manusia terpedaya, tertipu, namanya garur. Garur. Nah, mari kita kanancah ayat yang kita baca tadi, surah Fatir. Surah Fatir, surah ke-35, ayat 5 dan 6. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya janji Allah itu hakun. Apa saja yang Allah janjikan benar. Karena Allah adalah Al-Haq. Allah itu adalah Al-Haq. Jadi apa saja yang datang daripada Allah, semuanya hak, semuanya benar. Tidak ada yang salah. Antal haq, engkau adalah al-haq, wa wa'dukal haq, janjimu juga benar ya Allah. Kau dalam istiftah salat malam, di antara bunyinya antal haq, engkau adalah benar, qauluka haq, ucapanmu, perkataanmu juga benar, dan janjimu juga benar. Apapun yang Allah janjikan benar, pasti terjadi. Termasuk setelah hidup, mati, setelah mati, hidup. Ada namanya pembalasan, ada namanya hisab,
Semuanya benar. Yang tidak benar itu apa yang dijanjikan oleh syaitan. Tidak satu pun yang benar. Itu maka diperingatkan kita, jangan terpedaya dengan janji syaitan. Apakah syaitan itu bangsa jin? Apa syaitan itu bangsa manusia? Nanti presiden setan namanya, iblis. Nak presiden wak setan aku tatangko aku. Kapalo setan, raja setan, pemimpin setan kan iblis. Nanti di akhirat ketika telah diputuskan semua perkara, lalu sang setan, sang pemimpin itu iblis berkata, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Berkatalah sang setan, itu iblis, tatkala ketika telah diputuskan segala macam perkara oleh Allah. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Surah Ibrahim, Surah Kampai Balik ayat 22. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa'ada, telah menjanjikan kepada kamu wahai manusia-manusia, wa'dal haq, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu sekian banyak janji. Maka tidak ciek pun jua. Aku yo. Tidak ciek pun jua. Betul aku yo. Yang aku penuhi, fa akhlaftukum, semuanya aku ingkari, aku tolak. Karena aku hanya sekedar berjanji-janji. Aku hanya sekedar menjanji-janjikan saja. Sekarang akhlaftukum, aku pungkuri, aku ingkari, dan tidak satu pun yang aku penuhi. Bilanya mengecek. Nanti di akhirat, setelah diputuskan semua perkara, wa ma kana li 'alaikum min sultan, bagiku tidak ada sedikit pun kekuasaan dan kekuatan, illa an da'utukum, melainkan hanya mengajak-ngajak saja, menyeru, membujuk, merayu, menggoda saja. Aku tidak punya kekuatan. Kalau kamu tidak ikuti aku bunuh kamu, tidak bisa. Aku penjarakan kamu, tidak bisa. Sultan, aku tidak punya kekuatan. Kekuatanku adalah, kemampuanku adalah menggoda, merayu, membujuk, membisik-bisikkan, menghias-hiaskan. Itu. Hanya itu. Jadi kalau kita nak ikut syaitan, tak mati. Gaji wak segitu je. Bagi nama gaji. Cuma aku ada janji. Bahkan jika kamu bersedekah, aku katakan nanti kurang hartamu selamanya. Itu hanya ancamanku saja, janji-janjiku saja, pertakut yang aku sampaikan saja. Karena tidak ciek je dulu. Tidak ciek je. Tidak satu pun apa yang aku katakan, apa yang aku janjikan benar. Tidak ciek je, tidak satu pun juga. Karena aku tidak punya sultan, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu jika kamu berinfak, jika kamu bersedekah, memberikan sebagian harta kamu sebagai tanda syukur. Nah, syaitan menjanjikan kepada kamu nanti jika kamu berinfak itu fakir nanti. Abir tuh. Fakir. Sebenarnya tidak. Karena itu hanyalah ya'idu, janji setan untuk mempertakut-takuti. Namanya takhfif. Takhfif itu mentakut-takuti. Setiap siapapun yang akan berinfak, membantu, menolong,
mengeluarkan sebagian harta, yang wajibkah, yang sunatkah? Ya'idu, setan itu nanti mempertakuti kamu dengan kemiskinan, kefakiran. Namanya ya'idu, menjanji-janjikan kepada kamu nanti kamu fakir, miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu membisik-bisikkan kepada kamu nanti menyuruh kamu untuk bakhil. Fahsya itu bakil, cekik. Wa ya'murukum, dan dia menyuruh kamu untuk berbuat bakhil. Bakhil itu dikecek fahsya, keji. Orang sampilik kurang keji, menjajuk. Orang butuh, orang perlu, orang puguno, orang tersasak tumbuang, nyo ceki. Nah, fahsya. Wallahu ya'idukum, Allah menjanjikan kepada kamu, jika kamu berinfak, yang kamu infakkan itu pun apa yang Allah beri. Infakkanlah sebagiannya. Jika kamu berinfak, Allah janjikan kepada kamu maghfirah, ampunan. Maghfiratan minhu wa fadla, keutamaan, kelebihan. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 268. Itu janji Allah. Janji siapa yang paling benar? Janji Allah. Kecik siap, kecik yang tak berimpak. Kecik yang berimpak. Kecik yang tak berimpak, janji setan mah. Kurang ada tu. Padahal ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang seketik punjo harta lantaran sedekah, itu janji Allah. Cuma nacok tapa turutkan, terperturutkan. Tergoda, terbujuk, terayu adalah janji setan. Karena saking hebatnya setan memperdaya menipu, sehingga orang tergoda, terbujuk, terayu. Aku yang diperingatkan agar jangan tertipu, terpedaya dengan bujuk rayu setan. Balik kita ke kaji pengka surah Ibrahim tadi. Dalam surah Ibrahim dinyatakan, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tidak punya sedikit pun kemampuan, kekuatan. Karena aku cuma da'autukum, aku hanya berdakwah kepada kamu. Da'autu, dakwah. Berarti setan tu lebih hebat dakwahnya kepada kita. Dan dakwah setan ku acok berhasil. Bahkan juru dakwah sendiri acok kena dakwah di setan. Ya. Azalukah. Sang dai acok sang dai ko didai oleh setan. Dan dakwah illa an da'autu dakwah, malaiku aku hanya mendakwahi kamu, arti mendakwah, mengajak. Aku hanya mengajak, merayu, membujuk kamu. Masalahnya fastajabtum li. Itu masalahnya. Kamu mengijabahi, mengabulkan, memperkenankan apa yang aku dakwahkan kepada kamu. Nah, sekarang fala talumuni. Hari ini, sehari ini, di akhirat ini, janganlah kalau kalian mencela-cela aku, mencaci-caci makiku. Ngambo ke caci, ngambo ke dicela, nang kerajuh momo itu saja. Halo, hai kau, kau beso orang sewa, nanti boleh makan. Fala talumuni, maka janganlah kamu talumuni, mencelaku, mencaciku, memakiku. Hari ini, saat ini, kata sang setan, memang jumawa kayaknya. Walumu anfusakum, cela saja dirimu, caci dirimu, kau berang-berang salah ke diri kalian seorang, mengambil salah-salah. Karena dulu hanya menggoda-goda, merayu-rayu, membujuk-bujuk. Allah sudah bilang kepada kamu dulu kan, aku kau musuhmu, memperdayamu, membujukmu, merayumu, itu saja. Itu kan?
Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa membantumu sekarang. Sebagaimana kamu tidak bisa juga membantumu. Kamu tidak bisa membantuku dan sebaliknya. Ma ana inni kafartu bima asyartum. Sekarang aku ingkari semuanya. Kira-kira begitu. Itu gambaran setan mengingkari apa yang telah dijanjikannya. Nah, awal kajian cukup kan itu. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apapun yang Allah janjikan, termasuk bahwa nanti ada namanya kebangkitan hidup kembali. Oleh sebab itu, fala taghurrannakum, maka janganlah taghurranna, memperdayamu kehidupan dunia. Berarti kehidupan dunia termasuk hal yang bisa membuat kita terpedaya, tertipu. Segala macam yang ada di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan matanya. Ana mata' kesenangan. Matanya itu mata'ul gurur. Kesenangan hidup dunia kau menipu, memperdaya. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan matanya memperdaya. Mata itu kesenangan. Kesenangan yang tidak lama, yang tidak banyak dan sementara, namanya mata. Kesenangan yang tidak lama, satu, yang tidak banyak dan sementara, namanya mata. Dan dunia ko tidak lama nyelamati. Kemudian buya kita lapai cik, lebih beliau tinggal dua awak leh segitu. Kira-kira sepakalai orang lalu poloi beliau. Kita lihat ada peninggalan-peninggalan yang kadikana orang tarui. Seakan-akan masih hidup. Itu gunanya kita meninggalkan sesuatu yang akan terus orang terkena ya Wak, lantaran amalan kita atau jariah kita, dan akan terus membantu kita. Kalau bahasa Buyamka namanya hidup yang kedua. Awal mati tapi masih hidup. Seakan-akan kita masih hidup karena karya kita, amalan kita. Kau penggarang kitab nambah bawa ke? Dan berbagai macam kitab-kitab yang ada lah, kan masih hidup. Hanya masih hidup. Karyanya. Nama beliau tidak puluhan lah, ratusan, bahkan lah abadnya matinya. Imam Ibnu Katsir yang menulis kitab tafsiran terkenal yang menjadi rujukan dunia itu kan lah berabad-abad mati. Tapi seakan beliau masih hidup karena beliau terus berceramah. Ibnu Katsir itu terus berceramah, terus mengajar, terus menyebarkan ilmu. Karena buku beliau, kitab beliau dibaca. Contoh cik. Nah, balik kita cekah. Untuk itu jangan terpedaya badan dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Itu diperingatkan oleh Allah. Cuma ada yang muah mendengar, ada yang binga. Betul tak ya? Binga. Maka ada suaranya. Binga. Binga ko batlingo lagi. Tapi, sebalai kali orang, binga orang, gue orang. Itu nama binga. Siku namanya bungo.
Kalau pakak ko ibu memang ndak menanga. Kalau binga ko tadanga nyepi anu asik ni nyon. Asik ni kada jo. Lepas ni orang yang peringatan ada. Binga. Kan sentiang bahasa umur dah. Binga. Fala tagurran, janganlah memperdayamu kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ku memang memperdaya. Jadi di antara sekian banyak yang memperdaya, salah satunya kehidupan dunia. Dan kesenangan hidupku semuanya memperdaya. Hati-hati. Karena banyak orang terpedaya dengan kesenangan dunia. Hanyut larui. Kesenangan hidupku namanya hulwah, manih, khudrah, kamik. Hadis Nabi itu. Hati-hati, bukan tak boleh bersenang-senang, bukan tak boleh kita mencari indah, cuman jangan sampai terpedaya, tertipu. Beko asik, beko hanyut, beko di dunia. Sebab dunia itu hanyalah tempat singgahan. Dunia hanyalah tempat singgahan. Sampai batadua sementara malapen panik, kemudian lanjut perjalanan. Wala yagurrannakum, dan janganlah memperdayamu, sebenar-benar jangan. La yagurrannakum, dan jangan pula memperdayamu terhadap apa yang telah Allah janjikan dan menipumu terhadap kewajipan-kewajipanmu kepada Allah selaku hamba Allah. Si garur. Kau cakap garur. Garur kau istilah untuk asen amyang yang membuat dan menyebabkan kita terpedaya. Namanya garur. Garur. Salah satu yang dinamakan si garur setan. Setan ko namanya garur. Begitu. Karenanya memang suka menjanji-janjikan, membujuk-bujuk, merayu-rayu, sehingga kita tertipu, terpedaya. Oleh sebab itu, la yagurrannakum, jangan memperdayamu, menipumu si garur ko ha. Ayat ke-6, hati-hati. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh. Peringatan. Jadi bagaimanapun yang membujuk, merayu, menggoda, yang musuh tetap musuh. Tidak berubah musuh menjadi kawan. Tidak pernah. Nan jarik, kau tetap jarik, nan kerajonyo akan taruh menjarik. Tidak berubah ke jarik kau menjadi buruang. Cuma buruang nak cok lupa jo jarik. Lagi tahu jarik. Aku yo. Kan payah mendefinisikan jarik tu lah. Jarik ndak pernah lupa jo balam. Balam nak cok lupa jo jarik. Kan mentu bersawat. Ini menjarik. Syaitan tak pernah lupa ya awak. Awak ku musuhnya. Target utama, sasaran utama syaitan adalah manusia. Syaitan tidak bermusuhan dengan malaikat. Syaitan tidak bermusuhan dengan binatang. Tapi syaitanlah menanamkan kemusuhan itu semenjak induk angkanya bilih, menanamkan kemusuhan, kebencian, sakit hati, kedengkian kepada manusia, anak cucu Adam. Itu misi utamanya. Bahkan sang iblis meminta kepada Allah agar dia diberi tangguh, diberi kesempatan sampai hari kiamat. Allah perkenankan, innaka minal munzarin, engkau termasuk orang yang beri tangguh sampai nanti, tidak mati-mati. Lalu bersumpahnya. Terkenallah sumpah sakti syaitan. Fabi izzatika, aku bersumpah dengan keperkasaanku dan muliamu ya Allah, aku akan terus melancarkan
mendakwahi, menghalangi, menghambat, membujuk, merayu anak cucu Adamku dan jajah Adamku sampai di mana. Itu di mana? Di hadapan Allah sumpahnya. Setelah Allah kabulkan permintaannya, anzirni, ya Allah beri tangguh aku sampai hari dibangkitkan. Kata Allah, innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Jadi, baru sumpahnya. Fa bi izzatika. Demi keperkasaan, demi kemuliaan-Mu ya Allah, barunya sumpah, aku akan begini. Jawaban Allah. Kau nak kena apa? Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Surah Al-Isra surah ke-7 balik ayat 64. Wastafziz kata Allah. Itu jawapan. Hasunglah, perdayalah, bujuk rayulah, namanya wastafziz. Wastafziz ko asal katanya adalah faz. Fa zai tasdid faz. Nafas kelincahan, kegesikan. Jadi dalam menggoda, merayu, membujukku campin. Campin. Aduh. Nak calon pemimpin tu. Campin, lincah. Sebab al-faz lincah, gesit. Orang membujuk aku pasti lincah. Yang mesti menggoda, merayu. Sehingga orang-orang saleh itu dipilih orang yang begitu. Oh nak orang membeli. Nak orang membeli. Kalau jo awak manggalih pi membudua sama jelek orang. Nak kurang ndak. Nak kurang ndak. Seketik kan ndak. Tanang. Anak beli barang kau nak nyurang. Niang saya. Dia nanti. Nak lelaki lah. Menyapa orang kaya tak. Mana kalau orang Manggalam begitu paling tak baju. Cantik lah ke Bali. Tak nak ke Bali kaca men jadi tu. Itu. Semua. Kacau kan seketik. Namanya campin, lincah, gesit. Kerana nya membujuk al-faz. Faz. Kini kau Allah perintahkan setan tu wastafziz. Bujuklah, rayulah, godalah, hasunglah dengan kelincahan dan kecampinanmu. Campin kau lah bahasa Indonesia lo jadi nak. Silakan. Itu Allah persilakan. Bila perlu man istata'ta, sebisa-bisa, semampu-mampu, sesanggup-sanggup kamu. Silakan. Bisautika, saut itu suara, saut, sat wauta, saut suara. Berarti dengan keindahan suaramu. Menggadu, memujuk orang kau suara atau hidung? Suara. Ya kalimatnya memukau, mempesona, mengagumkan, menyihir. Jadi orang yang pandai bicara aku namanya menyihir. Al-bayan minas sihir. Orang yang pandai menjalihkan kuah, terpesona, terpukau, terpana orang menyihir. Sehingga orang gaya-gaya jatuh hati ke nyata. Menyihir. Lah gaya orang jatuh hati ke nyata. Kan hebat menyihir. Apalagi orang muda. Nantu masih kena hati ke orang tu. Apalagi orang muda. Jadi kepandaian menyihir. Sekarang kata Allah, dengan keindahan suaramu, bujuk rayumu, bisikan-bisikanmu, macamlah, silakan. Orang kalau pandai mempermainkan kata, memang tergoda, terpana. Namanya orator.
berorasi. Kami juru dakwah kok kalau pandai ya, rami lah. Tapi orang nantak itulah betul. Namanya wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Suaramu bila perlu ajlib kerahkan atas mereka pasukanmu. Ini setan berpasukan, insyaallah lah. Iblis itu punya akwan, punya pembantu, punya anggota, punya anak buah, punya pasukan-pasukan. Istilahnya dalam ayat, silakan kerahkan pasukan berkudamu bikhailika dan kafareli. Pasukan pejalan kaki, warajalika. Ayatku menyatakan kepada kita surah Al-Siraqah, segenap kekuatan, segenap pasukan bagaikan parangnya. Orang kalau parang itu semua kekuatan luar. Udara, darat, lautan. Perintah Allah itu. Suaramu, kemampuan kamu mengerahkan, mengomando. Pasukan Islam dulu yang paling hebat, salah satunya yang hebat mengomando ko, namanya Tariq bin Ziyad, Gibraltar. Tariq bin Ziyad. Ketikanya akan menaklukkan Spanyol. Hebatnya menyemangati kaum pasukan. Kan takluk Eropa. Ini perlu betul orang kok. Jadi kata Allah kepada si setan iblis, ya silakan. Kemampuanmu berorasi silakan. Kerahkan segenap pasukan pejalan kakimu, pasukan berkudamu, kerahkan. Jangan lupa, iblis itu punya pasukan-pasukan yang diperintah. Kamu catat Cik Adis dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah daripada Tirmizi. Di situ disebutkan, ketika seseorang lah detik-detik saat lah sakit-sakit ke meninggal, kata iblis kepada pasukannya, tuh kesempatan terakhir. Ayo, kerahkan semua kemampuanmu. Itu dalam syarah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nama kitab Tuhfatul Ahwazi. Kerahkan agar orang ko jangan sampai husnul khatimah. Jadinya bergerak, jadinya perintah. Iblis memerintah mah. Semua anak buah perintah. Bisa kau Pak Haji ke Pai tanggal dah boleh. Itu tanggal boleh. Nah, dalam kitab Iga Satu Lafan kalau tidak salah. Cuma alamannya terkenal ya. Itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan salah satu riwayat. Ketika orang bersiap-siap untuk berangkat haji ke Makkah, iblis pun dengan anak-anak buahnya disuruhnya bersiap-siap kami berangkat. Kalau bahasa awaknya paspor lah. Cuman iblis tidak pakai paspor loh. Impamo saya pakai paspor sini. Tidak pakai visa, pakai tiket. Kalau mau tunjuan, cari kitab tuanya kan. Jadi kecilnya kan anggotanya, bak kami hendak kalian. Orang mengamen kopor, mengamen tas, visa, paspor, foto, iuran, kau balai kadang-kadang tambah lu iuran balik. Anak pilih tidak pakai iuran loh. Tidak pakai. Nampak banyak iuran tu awak. Waiko wamantun begini ya. Di pagun mana kesempatan orang untuk mengambil iurannya. Setan begitu. Siap. Bam kau majalian itu memang iblis dengan anak buahnya kau mengerahkan segenap kekuatan. Karena Allah lah, silakan. Wastafziz silakan. Bila perlu syarikum, bersekutu dengan manusia-manusia itu, dengan harta mereka dan anak-anak mereka, dan aidhum, janjikan berbagai macam janji ya, aidhum,
apapun beri janji. Silakan, Allah biarkan janji. Adonan tu berjual. Dijanji apa? Janji setan kah kadi anuan. Memang kau banyak gadis-gadis kau tergoda dengan jantan-jantan ke diambil dijanji kau. Bekola bisi pariknya lari le. Tangguang lah. Tanggung jawab. Janji. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Dan tidaklah segala macam janji-janji setan kepada mereka manusia kau melainkan hanya gurur miang nuduh. Anang gurur miang sekedar tipuan perdayaan menjalang orang kau masuk parang kau menjalang tajari manih nuntun menjalang ditusuknya. Kalau ditusuk hilang manih. Kalau bahasa orang kepatang kau menjalang terpilih menjalang tangke manih-manihnya segitu no. Contohnya sesuatu itu tidak leh. Jadi garis bawahnya surat ayat terakhir apa ujung ayat, dan tidaklah wama dan tidaklah janji-janji setan kepada mereka melainkan gurur. Itu maka diperingatkan kepada kita oleh Allah jangan terpedaya yang tertipu oleh setan. Kita buat keringkasan kaji. Inilah siang kiranya. Akhir siang kaji di antara hal yang harus kita waspadai, setan tidak pernah berhenti dan belum akan berhenti untuk membujuk, merayu, menggoda kita. Dan setan itu terbagi dua. Setan yang bercekol di hati kita, makanya langsung ke hati membisik-bisikkan. Kalau timbul nanti bisikan-bisikan untuk bagaimana begitu mantun mangko di hati itu setan. Namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin. Wiswas. Ndak uwe-uwe. Wiswas. Setan-setan melalui hati, sementara manusia melalui telinga. Sasarannya sama, sasarannya hati. Setan-setan berwujud manusia melalui telinga. Setan-setan jin di hati. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati, pembisik itu ada yang jin, ada yang manusia. Cuman kadang-kadang manusia nama bisik-bisik ko kadang-kadang tidak sadar bahasanya ko setan. Tidak sadar bahasanya setan. Kenapa? Kadang-kadang kawan. Kadang-kadang dua samang, kadang-kadang atasan. Kadang-kadang mentua, kadang-kadang bini. Kadang-kadang cimole bagai. Kalau lupa ciri-ciri setan awak sangko beko. Awak sangkonyo kawan, kironyo musuh dalam salemui. Orang Minang kolah selesai dino pitua-pitua sekarang. Kiro azangko ayam, kironyo musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam. Kan? Jadi kedua setan ko aktif. Pemimpin tertingginya dipilih atau tidak pilih, pemilu atau tidak pilih, pimpin, tidak pernah berhenti. Iblis itu tidak pakai pemilu, dia akan terus menjadi pemimpin. Tidak bisa pilih, terus pemimpin. Setuju tidak setuju rakyatnya. Ini pemimpin taruh ya, macam macam. Lah, itu kan jiwa. Tinggal mengambil, tinggal jangan tertipu. Jangan terpedaya. Salah satu yang menyebabkan tertipu itu adalah kehidupan dunia dengan segala macam pernak-perniknya. Kemudian masuk setan membisik-bisik.
Sekian saja, semoga kita termasuk orang yang dipelihara, dijaga oleh Allah daripada syaitan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.